Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kembali. Sekarang kita masuk di poin selanjutnya di halaman 23. Di kitab silakan dibuka di halaman 23, di PDF di halaman 18. Arkanu al-imani. Arkan itu jamak dari kata ruknun, ya, yang artinya penyusun sesuatu, ya, juz' dari sesuatu. Jadi penyusun yang paling inti dari sesuatu itu disebutnya rukun. Dan dia masuk ke dalam sesuatu tersebut. Ya, bagian dari sesuatu tersebut, bukan penopang. Ya, yang sifatnya sekunder, nggak dia hal yang paling fundamental, hal yang paling pokok. Ketika kita mengatakan rukun sholat, berarti dia bagian dari sholat itu. Ya, kalau kita katakan syarat sah sholat, ya, itu di luar sholat itu. Wudhu misalkan, menghadap kiblat. Nah, itu syarat sah namanya, bukan rukun. Tapi kalau rukun itu ada dalam sholat tersebut, yaitu membaca Al-Fatihah misalkan. Nah, ketika kita mengatakan arkanul iman, berarti kita mengatakan apa penyusun inti dari iman. Arkanul imani as-sittatu wa adillatuha. Rukun-rukun iman itu ada 6 beserta dalil-dalilnya. Taqumul aqidatul islamiyatu ala ususin wa usuli sittatin tusamma arkanul iman. Akidah Islam itu, ya, terbangun di atas usus. Usus ini jamak dari kata asas, ya, ya, usus jamak dari kata asasun. Baik. Wa usuli sita. Ya, asas ya artinya bagian dasar dari sesuatu, ya, pondasi sesuatu, sebutannya asas. Ya, wa usulin sita, dan dasar, ya, yang 6. Itu sama arkanul iman yang dinamakan dengan rukun rukun iman. Apa itu rukun iman yang 6? Wahia al-imanu billah. Ya. Tadi kita katakan di pertemuan sebelumnya, iman itu definisinya adalah pembenaran. Berarti al-imanu billah artinya pembenaran akan, ya, ketuhanannya Allah Subhanahu wa taala, meyakini Allah adalah sesembahan. Wa malaikatihi, para malaikatnya, wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wal qadari khairihi wa syarrihi. Wa dalilu hadhil arkani minal Qur'ani qauluhu ta'ala, dan dalil, ya, menunjukkan bahwasanya hal-hal tadi merupakan bagian dari iman adalah yang pertama surat Al-Baqarah 177, laisal birra, bukan termasuk kebaikan, antu wallu wujuhakum, ya, engkau memalingkan wajah-wajah kalian kibalal masyriqi wal maghrib, ke arah timur atau ke arah barat. Ya, maksudnya ketika beribadah. Walakinnal birra, akan tetapi sebab baik-baik kebenaran, ya, yang dimaksud dengan albir itu sebenarnya adalah man amana billah, orang yang beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, ya, kepada hari akhir, ya, kemudian, ya, wal malaika wal kitab wan nabiyyin, dan beriman kepada para malaikat, kepada kitab, dan kepada para nabi. Nah, jadi ini rukun iman yang pertama, ya. Kemudian yang kedua al-malaikah, yang ketiga al-kutub, yang keempat an-nabiyyin, yang kelima. Ya, satu lagi di surat Al-Qamar ayat 49, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sungguhnya segala sesuatu itu kami ciptakan dengan qadarnya, dengan takarannya, dengan takdirnya. Nah, ini rukun iman yang keenam. Wa daliluha minas sunnah, adapun dari Al-Qur'an, dari hadis afwan, qauluhu sallallahu alaihi wasallam fi hadits Jibril lamma sa'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil iman faqala, ya, itu dalam hadis Jibril tatkala beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang iman, ya Muhammad, mal akhbirni anil iman. Ya, wahai Muhammad, kasih tahu saya tentang apa itu iman. Maka jawaban Nabi, antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Wa hadhil usul
Qad ittafaqat 'alaiha ar-rusulu wasyara'i'u. Ya, usul yang 6 ini telah disepakati oleh para rasul dan syariat-syariat mereka. Nah, jadi di zamannya Nabi Musa, Nabi Isa, dan nabi-nabi terdahulu, rukun iman yang 6 ini ada. Ya, ya, karena ini adalah inti dari agama Islam itu. Ya, meskipun syariat dan tata cara ibadahnya ada yang berbeda, tapi intinya tetap sama-sama mendakwahkan ya rukun iman yang 6 ini. Wa nazalat bihal kutubu wa la yasihu imanul mar'i illa bi'tiqadiha jami'an. Nah, dan kitab-kitab itu turun membawa rukun iman yang 6 ini. Jadi kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, Al-Quran, itu di dalamnya ada pembahasan tentang rukun iman yang 6 itu. Wala yasihu, dan tidak sah iman seseorang kecuali dia meyakini seluruhnya, keenam-enamnya. Jadi kalau ada orang yang hanya mengakui 4 saja dari 6 rukun iman tadi, atau hanya 5 saja, atau 3 saja, atau bahkan 1 saja, maka dia tidak sah imannya. Wal amalu bimuqtadaha, dan dia wajib mengamalkan konsekuensinya. Nah, ya, muqtada itu artinya konsekuensi dari iman. Jadi nggak hanya sekedar ya saya mengakui Allah itu adalah Rabb saya, tapi habis itu dia menyembah selain Allah. Ya, itu artinya dia tidak mengamalkan konsekuensi iman. Kan tadi kan kita katakan di pertemuan sebelumnya bahwasanya iman itu adalah ya amalan. Ya, berarti tidak cukup hanya dengan mengakui saja, tapi juga harus diamalkan. Baik. Waman jahada wahidan minha, waman jahada, ya, jahada maknanya adalah angkara, ya, ya, mengingkari. Barang siapa yang mengingkari satu saja dari rukun iman tadi, kharaja minal imani ilal kufur, maka dia keluar dari keimanan kepada kekufuran, nanti kafir dia. Qala ta'ala, sebagaimana di An-Nisa ayat 136, wa may yakfur billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Dan barang siapa yang kufur terhadap Allah, yang mengingkari ya ketuhanannya Allah, ketauhidannya Allah, wa malaikatihi, mengingkari keberadaan para malaikatnya, mengingkari turunnya kitab-kitabnya, mengingkari para rasulnya, mengingkari hari akhir, maka mereka itu faqad dhalla dhalalan ba'ida, sungguh mereka telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Wa qala ta'ala, di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi, sesungguhnya orang-orang yang kufur kepada Allah dan para rasulnya, wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi, dan mereka hendak memisah antara Allah dan rasulnya, wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'din, mereka mengatakan kami mengimani sebagian dan kufur kepada sebagian yang lain, wa yuriduna an yattakhidu baina dzalika sabila, mereka ingin mengambil pertengahan di antara hal-hal tersebut. Ulaika humul kafiruna haqqan, maka mereka ini adalah orang-orang kafir yang sebenarnya. Nah, jadi mereka nggak kufur seluruhan ya, tapi mereka mengimani sebagian dari rukun iman. Ya, kayak Abu Jahal, ya, dia punya iman ya, tapi tidak ya, secara bahasa. Ya, artinya dia punya iman secara bahasa. Apa itu iman secara bahasa tadi? Pembenaran. Jadi dia membenarkan bahwasanya Allah itu adalah sang pencipta. Dia punya tauhid rububiyahnya, akan tapi tidak diwujudkan dalam tauhid uluhiyah, sehingga tidak ada gunanya keyakinan tersebut. Tidak ada gunanya Abu Jahal memiliki keyakinan bahwasanya Allah sang pencipta, ya, tapi yang disembah adalah selain Allah. Ya, mereka ini adalah al-kafiruna haqqa wa a'tadna lil kafirina adaban muhina, dan telah kami siapkan bagi orang-orang kafir itu adaban muhina, azab yang hina, ya, azab yang menghinakan, yang merendahkan. Baik, itu dalil-dalil yang menyebutkan tentang rukun iman. Nah, di bawahnya ada at-tadribat, uzkur arkanal iman ma'ad dalil, sebutkan rukun iman serta dalilnya. Ya, itu tadi di surat
Al-Baqarah ayat 177 ya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriqi wal maghrib, walakinnal birra man amana billahi wal yawmil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin, ditambah satu lagi dari surat Al-Qamar, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Nah, itu dia dalilnya. Nah, yang kedua, ikhtar al-ibarat as-sahihah, pilih kalimat yang benar dari 5 kalimat di bawah ini. Al-imanu qaulun wa amal. Al-imanu i'tiqadun bil qalb. Al-imanu qaulun bil lisan. Al-imanu amalun bil jawarih. Al-imanu qaulun wa amalun wa i'tiqad. Yang benar adalah nomor 5. Nah, kalau ini hanya dua saja, qaul dan amal. Ya, mana i'tiqadnya? Ini i'tiqad saja, mana qaul dan amalnya. Ini qaul saja, mana amal dan i'tiqadnya. Ini amal saja, mana qaul dan i'tiqadnya. Nah, ini yang benar, itu qaul, amal, dan i'tiqad. Baik. Pertanyaan yang ketiga, hal tadkhul al-a'malu fi musammal iman? Uzkur ad-dalil ala dzalik. Apakah perbuatan masuk ke dalam penamaan iman? Nah, jawabannya adalah masuk ya, di pertemuan sebelumnya ya. Ya, itu apa dalilnya? Ya, dalilnya di dalam eh, ayat ya di Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 143, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Nah, taib itu jawabannya, silakan ditulis di kitabnya. Ya, taib. Cukup sampai di sini, insyaallah taala di pertemuan selanjutnya kita akan ambil rukun yang pertama dari 6 rukun iman, yaitu al-imanu billah, beriman kepada Allah. Nah, setelah pembahasan tentang rukun iman yang pertama, kita akan masuk insyaallah ke ya, pembagian tauhid menjadi 3. Setelah pembagian tauhid menjadi 3, baru kemudian kita masuk ke rukun iman yang kedua, pembahasan tentang ibadah ya, jenis-jenis ibadah dan sebagainya. Ya, baru kemudian panjang nanti pembahasan tentang ibadah. Ya, jenis-jenis ibadah ada sekitar 11 jenis ibadah nanti akan kita bahas. Baru kemudian kita masuk rukun yang kedua, yaitu beriman kepada para malaikat. Nah, Allah taala ala wa alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.